Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ramdan Syaiful Hadi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika di Universitas Wiraraja Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi data itu terjadi. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi sederhana. Sebelum saya masuk pada proses komunikasi data, saya akan memberitahu tentang apa saja komponen dari komunikasi data itu, sehingga pada nantinya akan terjadi proses komunikasi data tersebut. Yang pertama yaitu ada pesan atau informasi. Yang kedua yaitu ada media transmisi. Yang ketiga yaitu pengirim, jelas ya, pengirim, penerima, dan yang terakhir yaitu protokol. Saya jelaskan dari protokol. Apa sih protokol itu? Oke, saya umpamakan bahasa. Protokol itu adalah bahasa di mana yang akan digunakan dari pengirim dan penerima. Nah, protokol ini adalah aturan yang mengatur proses komunikasi itu terjadi. Tidak mungkin dari penerima misalkan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pengirim. Itulah secara singkat apa itu protokol. Oke, protokol itu mendefinisikan beberapa hal. Misalnya yang pertama dari apa yang didefinisikan, bagaimana cara berkomunikasi. Yang ketiga, kapan komunikasi itu akan dilakukan. Oke, jelas ya yang protokol. Intinya adalah bahasa yang sama-sama dimengerti dari pihak pengirim dan penerima. Ya. Yang kedua yaitu dari jenis data. Jenis data yang akan kita kirimkan atau pesan dan atau juga informasi. Ada beberapa jenis data. Yang pertama yaitu teks, angka, gambar, voice, dan video. Nah, di mana jenis data ini akan dirubah menjadi bilangan biner pada sebuah sistem komputer. Kenapa? Karena komputer itu tidak memahami bahasa manusia atau bahasa kita. Dia hanya mengenal on dan off atau kosong dan satu. Nah, contoh dari misalnya teks. Semua teks yang kita inputkan, contoh saya akan mengambil inputan A, maka pada sebuah sistem komputer itu akan dirubah menjadi bilangan biner. Begitupun juga dengan angka. Semua angka yang kita inputkan dari 0 sampai 9 itu akan dirubah menjadi bilangan biner. Nah, jelas ya. Untuk gambar juga diubah pada bilangan bentuk bit. Bagaimana cara mengubah bit? Nah, gambar ini terdiri dari dua. Yang pertama itu pada gambar yang saya beri contoh antara hitam putih dan grayscale. Nah, pada gambar hitam putih di situ ada dua warna. Yang pertama yaitu hitam, yang kedua yaitu putih, di mana masing-masing pixel itu akan bernilai 0 dan 1. Contoh, pada gambar hitam putih tersebut memiliki 10 kali 10 elemen pixel, maka elemen ini akan membutuhkan 100 bit elemen pixel. Ini contoh dari gambar yang hitam putih. Untuk yang grayscale, di mana grayscale ini 00 itu hitam, 01 itu grey gelap atau abu-abu gelap,
yang ketiga yaitu 10 grey terang, dan satu-satu itu adalah putih. Kita contoh pixel itu dari gambar grayscale itu 10 kali 10. Maka pada penyimpanan memori komputer itu akan membutuhkan 200 bit. Oke, untuk yang hitam putih karena ada dua warna, hitam dan putih, maka ketika kita memiliki 10 kali 10 pixel maka membutuhkan 100 bit. Grayscale kita umpamakan pixelnya adalah 10 kali 10, maka membutuhkan 200 bit penyimpanan pada memori komputer. Oke, jelas ya. Yang selanjutnya pada audio dan video itu juga sama-sama dirubah menjadi bit digital atau bilangan biner. Untuk video biasanya berformat MP4 atau yang lain-lain. Di sini saya memberi contoh dari format video tersebut. Inilah proses gambaran bagaimana komunikasi data itu terjadi. Yang pertama yaitu input informasi. Nah, input informasi ini adalah berupa pesan yang akan kita kirimkan. Sudah saya jelaskan tadi, jenis-jenis data ini adalah informasi yang akan kita kirimkan yang berupa misalkan teks atau gambar atau video dan lain-lain. Lalu ketika kita inputkan informasi ini kepada sebuah komputer, maka secara otomatis komputer ini akan berubah inputan kita menjadi bilangan biner. Karena kenapa? Komputer itu tidak mengenal bahasa manusia. Yang komputer kenal hanya 0 dan 1. Maka di situ terjadilah input data yang bersifat sinyal digital atau bit digital. Selanjutnya akan diteruskan kepada transmitter, di mana transmitter ini akan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, yaitu transmitter ini adalah modem. Karena tugas atau fungsi dari modem itu adalah menukarkan sinyal digital kepada sinyal analog. Begitupun sebaliknya, dari analog ke sinyal digital. Lalu sinyal yang diterima oleh transmitter ini akan dirubah menjadi sinyal analog kepada transmisi sistem. Nah, dari transmisi sistem kepada penerima atau receiver itu masih tetap menggunakan sinyal analog. Nah, dari penerima itu maka akan dirubah lagi sinyalnya menjadi sinyal digital. Nah, receiver ini siapa? Receiver ini adalah modem juga, karena tadi tugas dari modem itu adalah menukarkan sinyal. Nah, ketika sudah diterima oleh penerima, maka sinyal analog itu akan diubah menjadi sinyal digital kepada tujuan atau destination yang menjadi outputan data. Maka ketika outputan data itu diterima oleh tujuan, secara otomatis akan menjadi outputan informasi pada tujuan tersebut. Contoh, ketika kita menginputkan A pada pengirim, kita akan menginputkan A, maka input datanya ini akan dirubah menjadi bilangan biner atau diubah menjadi bit digital, lalu akan ditransmisi
oleh modem dan mengubah sinyal bit itu berubah menjadi sinyal analog. Lalu dari transmisi sistem itu adalah atau jaringan telepon akan disampaikan kepada penerima yang berupa sinyal analog. Nah, dari penerima itu akan mengubah lagi sinyal analog menjadi sinyal digital agar menjadi outputan data. Nah, ketika sudah menjadi outputan data, maka dari sinyal digital bit itu akan menjadi outputan informasi, di mana outputan informasi ini yang saya umpamakan adalah A, maka outputan informasinya ini adalah A, karena inputan informasi tadi adalah A. Oke, mungkin itu secara singkat bagaimana proses komunikasi data terjadi. Selanjutnya yaitu jenis aliran data. Jenis aliran data yaitu ada 3. Yang pertama simplex. Apa itu simplex? Simplex itu adalah aliran data yang hanya satu arah. Contoh, saya umpamakan keyboard dengan monitor. Ya, ketika kita inputkan pada keyboard A, maka di monitor juga muncul A. Akan tetapi monitor tidak bisa mengirim kepada keyboard. Ya, jelas ya. Itu merupakan contoh dari aliran data simplex, hanya satu arah. Contoh lain misalkan dari antena TV ke TV, itu bisa mengirim. Akan tetapi dari TV itu tidak bisa mengirim informasi kepada antena TV. Yang kedua yaitu adalah half duplex. Nah, half duplex ini jenis aliran data di mana sama-sama bisa menerima dan mengirim informasi, akan tetapi tidak dalam satu waktu. Contoh, pada penggunaan HT. Oke, bisa bayangkan bagaimana ketika menggunakan HT. Nah, ketika HT1 mengirim, maka HT2 hanya bisa menerima, tidak bisa mengirim secara bersamaan. Itulah yang dikatakan dengan half duplex. Yang ketiga yaitu full duplex, di mana full duplex ini jenis aliran data yang sama-sama statusnya bisa menjadi pengirim dan penerima di waktu yang bersamaan. Contoh, PC dari PC ke PC itu bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Contoh lain misalnya seperti dari handphone ke handphone, itu juga bisa dikatakan aliran data full duplex. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.